selama 8 tahun itu nggak ketemu nih pelakunya siapa. Tapi tiba-tiba ketika kasus ini muncak lagi, tiba-tiba pelakunya ketemu. Aneh nggak? Hola netizen yang tercinta. Setelah ditangkapnya salah satu terduga DPO kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan alias Peron, sebagian netizen yang budiman kini justru curiga. Pasalnya beredar foto wajah Peggy Setiawan saat tahun 2016 yang terlihat cenderung berbeda dengan sosok Peggy Setiawan yang telah ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Dalam unggahan yang beredar muncul tanggapan salah satu netizen yang berbakti membagikan sebuah tangkapan layar chat WA antara seseorang dengan sosok perempuan bernama Lucy. Dari tangkapan layar tersebut, sosok bernama Lucy dalam chat WA yang dibagikan itu diduga merupakan adik perempuan Peggy Setiawan. Sosok Lucy dalam chat WA tersebut mengaku bahwa sang kakak merupakan korban salah tangkap dan dituduh sebagai Peggy Setiawan yang menjadi DPO kasus Vina Cirebon. Ia juga menambahkan kasus yang diduga salah tangkap DPO atau pelaku tersebut saat ini sedang diurus. Setelah membaca chat WA yang beredar, netizen yang berbakti pun makin curiga atas penangkapan DPO Peggy Setiawan. Bahkan netizen yang budiman ramai-ramai meminta agar Lucy segera speak up atas kasus diduga salah tangkap yang menimpa sang kakak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo tau gak, tiba-tiba pihak polisian bilang udah nangkep Peggy alias Peron, salah satu DPO di kasusnya Vina. Tapi ada yang aneh. Menurut Detik, ini udah dikonfirmasi oleh pihak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kalau Peggy sudah ditangkap tadi malam di Bandung yang lagi menyamar jadi kuli. Nah, yang jadi pertanyaan besar publik, ciri-ciri DPO atas nama Peggy yang sebelumnya sudah disebarkan ke masyarakat adalah rambutnya yang keriting. Tapi kenapa Peggy yang ditangkap tadi malam rambutnya lurus? Apakah rambut Peggy udah dibonding atau di smoothing? Coba buat para wanita bisa lihat rambut yang katanya Peggy ini. Apakah rambut ini hasil pelurusan rambut atau emang ini rambut asli? Terus yang kedua, pihak kepolisian bilang Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Kalau emang selama ini Peggy ada di Bandung, kenapa bisa sampai sesulit itu buat mencari Peggy selama ini? Kenapa setelah 8 tahun setelah kasusnya viral baru bisa ditangkap? Kalau seandainya Peggy ditemukan sembunyi di daerah pelosok kayak Papua atau di gunung ujung Indonesia, wajar kalau susah dicari. Nah, ini ketemunya di Jawa Barat, di kota Bandung. Dan itu pun masih jadi misteri dan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar Peggy Setiawan atau cuma seseorang yang dipaksa untuk jadi Peggy supaya publik bisa diam dan nggak mengangkat terus kasus ini di mana-mana? Tapi nggak tahu gimana menurut kalian, mana yang kalian percaya? Gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar. Di sini saya ada update terbaru tentang Peggy Setiawan yang kalian duga sebagai pelaku salah tangkap dan pemeran pengganti dalam kasus Vina Cirebon ini. Info dari A1, pada saat interogasi kemarin, Peggy Setiawan ini dia mengakui bahwa dia mengubah identitas dirinya selama dia berprofesi sebagai kuli bangunan. Dan setelah penyidik menginterogasi lebih dalam lagi, Peggy Setiawan ini juga mengakui bahwa dia telah membuat akun bodong untuk menggiring opini. Jadi dari sini kita bisa nilai apakah dia berperan sebagai pemeran pengganti pada saat ini atau tidak. Dan sepertinya untuk kita semua berkoar-koar membela Peggy Setiawan ini sepertinya sudah tidak ada harapan, karena dia sendiri yang membuat dirinya jatuh ke dalam lubang. Dan gue yakin kalian tahu foto yang beredar ini, yang diduga ada si ST di dalam foto ini yang paling pojok, dan juga ada almarhum Eki dan Vina di tengah-tengahnya. Lalu di samping kedua almarhum ini, itulah sosok Peggy Setiawan. Jadi itu dulu sedikit info yang gue bisa berikan kepada kalian semua untuk update tentang Peggy Setiawan dari kasus Vina Cirebon ini. Sebelum gue tutup, gue akan kasih kabar baik lagi untuk kalian semua. Itu dua pelaku, lokasinya sudah ditemukan, alamat rumahnya sudah diketahui oleh para tim pihak berwajib. Tetapi satu pelaku ini masih mengganjal dan masih belum diketahui alamatnya. Bahkan identitas orangnya ini ada atau tidak saja itu belum kita ketahui. Tapi segera kedua pelaku ini cepat atau lambat akan segera ditemukan. Dan juga untuk info yang lainnya, yaitu Linda, sahabat Vina, akhirnya sudah muncul ke dalam permukaan, dan saat ini tidak lama lagi dia akan segera memberikan keterangan, menjelaskan semua kronologinya secara detail dan lengkap, sehingga dengan cepat kita akan segera menemukan dua buronan DPO ini dan juga satu orang yang tidak diketahui identitasnya ini. Apakah dia benar-benar sudah
atau dia mengubah semua data diri beserta identitasnya menjadi orang lain sekarang. Linda saat ini sedang meminta perlindungan kepada LPSK agar dia tidak mendapatkan atau apapun yang bisa membuat keadaannya dalam berbahaya. Teruntuk Linda, tenang saja Linda. Selama ini kita seluruh masyarakat Indonesia bukan kamu. Tidak ada di antara kami semua yang tetapi kami hanya meminta kamu agar segera muncul, menceritakan semuanya dengan terang benderang dan dengan sejujur mungkin, hingga kamu dapat membantu kami dalam mencari pelaku dan DPO yang lainnya. Itu saja. Dan saya akan coba membantu dengan meminta bantuan kepada teman-teman saya yang ada di Vault Cyber dan juga Anonymous untuk mengawasi dua pelaku ini. Jadi kemanapun mereka pergi, sang pelaku dua orang ini, dia akan tetap kita ketahui. Jadi mari sama-sama kita bekerja sama, mari sama-sama kita saling support dan saling mendoakan agar kasus ini cepat terselesaikan dan keadilan di negara kita, bangsa kita Indonesia semakin tegak berdiri. Agar hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas dan lancip ke bawah. Dan hukum di Indonesia bukan diciptakan dan dilahirkan untuk menindas orang susah. Sekian info dari saya, seorang bocil yang hanya ingin menegakkan keadilan di negara Indonesia. Nih, yang ngikutin kasusnya di baru-baru ini tuh ada yang rasa janggal nggak sih? Jadi menurut gue dia agak aneh ya, apalagi katanya DPO yang selama ini DPO satu orang itu udah ketangkep di Bandung, dan pekerjaan DPO itu sendiri adalah seorang kuli bangunan. Ini agak aneh nih menurut gue. Ketika kasus ini viral, orang itu baru ketemu. Masuk akal gak sih? Menurut gue enggak loh. Kayaknya nggak sesusah itu dia nyari orang. Kalau emang sekarang bisa langsung didapetin gitu selang berapa hari doang. Kita punya jeda waktu nih 8 tahun nih. 8 tahun loh. Selama 8 tahun itu nggak ketemu nih pelakunya siapa. Tapi tiba-tiba ketika kasus ini muncak lagi, tiba-tiba pelakunya ketemu. Aneh nggak? Apalagi statement sama selama ini ya, kenapa sih pelaku ini nggak ketemu? Kan katanya orang penting ya, anak orang penting segala macem. Ternyata maaf banget, bukan merendahkan profesi seseorang, tapi ini dia cuma buruh biasa loh. Yang pada intinya dia orang biasa. Masa sih sesusah itu nangkepnya? Bahkan orang-orang yang melakukan lainnya aja itu bisa cuma seminggu sudah ketangkap, 3 hari ketangkap. Masa sih ini butuh waktu 8 tahun? Dan anehnya setelah 8 tahun ini kasusnya memuncak lagi gitu, belum ada kurun waktu sebulan, ini si DPO ini yang selama 8 tahun ini nggak tahu kemana, tiba-tiba ketemu. Aneh menurut gue. Ini gue nggak tahu kenapa ya. Ini kinerja kepolisiannya emang yang lelet aja, atau sengaja harus viral dulu, atau emang itu bukan pelaku sesungguhnya. Gue ngajak kalian diskusi aja ya, soalnya menurut gue ini nggak masuk akal sih. Secepat itu dia nemuin DPO yang selama 8 tahun nggak tahu keberadaannya di mana, nggak ketangkap. Ini apa emang kepolisian yang nggak kerja selama 8 tahun baru kerja ketika viral? Apa emang itu bukan pelakunya gitu loh? Ini nggak masuk akal nih menurut gue. Dan di sini saya memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu hal dan bukan untuk menghina merendahkan institusi yang telah memegang bahkan telah mengadili kasus tersebut pada 2016. Dari kasus Vina ini menyadarkan kita, seakan-akan mengingatkan kita, seakan-akan menyadarkan kita kalau kalian masyarakat menengah ke bawah dari segi ekonomi dan finansial, jangan akan sulit, akan susah mendapatkan, merasakan yang namanya keadilan. Karena apa? Karena faktanya kejadian ini tahun 2016 dan tahun 2024 kembali muncul ke permukaan dan menyita perhatian publik. Dan saya rasa keluarga daripada almarhum ini belum menemukan keadilan. Yang kedua, dari kasus almarhum Vina ini melibatkan 4 dunia. Yang pertama, dunia nyata. Kita tahu kasus Vina dan Iki ini benar-benar sesuai dengan fakta, benar-benar sesuai dengan kenyataan. Mereka dengan cara yang sadis dan kejam. Yang kedua, dunia goib. Kita tahu belakangan ini viral katanya informasinya bahwa ada seseorang memanggil arwah daripada Vina
untuk memasuki dalam media dalam tubuh seseorang untuk menyampaikan kronologi atau kejadian pembunuhan tersebut. Walaupun pada faktanya banyak orang yang menghiraukan dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah dunia maya. Bagaimana pemberitaan tentang kasus Vina ini selalu muncul dan memenuhi media sosial, selalu menjadi pembicaraan publik, menjadi perhatian publik, sehingga di media sosial dipenuhi dengan kasus-kasus almarhum Vina dan Egy ini. Dan yang keempat adalah dunia perfilman. Yang pasti dunia perfilman selalu mencari keuntungan, tetapi dalam kejadian ini, perfilman ini, film Vina ini saya merasa ini bukan bicara tentang mencari keuntungan, tetapi ini bicara tentang bagaimana peringatan kepada kita agar masyarakat dari kalangan menengah ke bawah untuk satu semangat, satu tujuan, saling mensupport agar kita sama-sama merasakan dan mendapatkan sebuah keadilan. Mari satukan barisan. Ini bukan bicara tentang Vina dan Egy. Ini bicara tentang proses hukum di bangsa ini ke depannya. Salam akal waras. Selamat ya untuk para aparat yang sudah berhasil menangkap satu dari ketiga buronan ya yang selama ini belum ketemu ya. Sudah 8 tahun lamanya loh kasus ini berlalu sampai filmnya rilis, tapi yang dua masih dalam pengejaran ya. Dan ini diseriusin sama Polda Jawa Barat untuk mengungkap kasus Vina Cirebon gitu. Tapi kok dengar-dengar yang kemarin ditangkap itu siapa namanya, Peggy Perog ya, apa Perong itu. Itu katanya, kata beberapa artikel menyatakan kalau itu bukan pelaku utama sebenarnya atau alias orang lain. Gitu, saya baca-baca komentar netizen juga kebanyakan yang membenarkan bahwa itu bukanlah orang asli yang ditangkap gitu. Jadi aku juga nggak ngerti. Karena sebenarnya pas kejadian itu saya masih tinggal di Cirebon sekitar tahun 2016 ya. Habis itu di pertengahan atau selang 2 bulan kasus Vina yang katanya kecelakaan tunggal terus berubah jadi pemerkosaan dan pembunuhan itu, saya pindah ke Bali dan saya kaget juga, loh kok yang dulu kecelakaan tunggal malah berubah jadi kasus yang lebih serius gitu, ada perkawasannya, ada pembunuhannya gitu kan. Kaget saya gitu. Nah setelah filmnya rilis, kemudian kembali diungkap ya kasus Vina Cirebon gitu ya. Mudah-mudahan aja keadilan segera tercapai untuk Vina dan keluarga. Gitu teman-teman. Gimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Matur suwun.